Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa dan Bapak Ibu di studio Pelantas Kinah, kita bertemu kembali alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini karena izin Allah. Kali ini Bapak dan Ibu, kita telah didatangi 3 orang narasumber. Beliau Buya Gontralis, Nyuluh Agama KUA Pajurai, Bapak Tengku Iskandar, dan Bu Fatmi. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh makanan terhadap kepribadian. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, sebagai seorang muslim tentunya kita harus tahu bahwa makanan yang kita konsumsi rupanya berpengaruh terhadap kepribadian ataupun karakter dan akhlak seseorang. Nah, seperti apa sebaiknya kita sebagai seorang muslim memperhatikan ataupun meneliti sesuatu yang akan kita konsumsi ataupun kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga nanti kita tidak terjerumus kepada makanan yang tidak baik karena akan berdampak kepada kepribadian kita. Nah, itulah tema kita pada pagi hari ini. Kita sebagai pembicara utama kita Buya Gontralis. Selamat pagi Buya. Ya. Pak Tengku. Wali. Ibu Pat. Ya. Selamat pagi. Allah makan dari Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Buya Gon, para pemirsa tadi sudah makan, kita pun semua sudah makan. Tapi yang penting kita harus tahu adalah kita harus memperhatikan makanan yang kita makan itu baik secara zat maupun cara memperolehnya. Karena ini nanti akan berisiko terhadap kepribadian kita. Ayo kita dengarkan bersama-sama paparan Buya Gontralis. Silakan Buya. Terima kasih Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Wali, kemudian Bapak Tengku Iskandar, dan juga Ibu Fatmi SAG dalam acara Pelantas Sakinah pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu pemirsa Pelantas Sakinah KUA Kecamatan Pajurai yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami diberikan amanah memberikan penyampaian tentang pengaruh makanan dalam membentuk kepribadian. Bahwasanya makan dan minum ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan. Maka yang harus kita perhatikan adalah makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, kepada keluarga kita dan anak-anak kita, yang harus kita pastikan adalah makanan yang halal. Halal ya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di permukaan bumi, yakni makanan yang halal lagi baik. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. Ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan secara umum, bukan hanya kepada kita orang yang beriman, kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada seluruh manusia. Artinya seluruh manusia membutuhkan makanan yang halal dan juga makanan yang baik, karena akan memberikan pengaruh. Kalau makanan halal tentu kepada ibadah kita, kalau makanan yang baik kepada kesehatan kita. Hari ini Bapak dan Ibu sudah terbukti bahwasanya makanan yang kita makan itu kalau bercampur dengan yang tidak dibolehkan Allah atau makanan yang haram, maka mengakibatkan penyakit. Bahkan salah satu virus hari ini, COVID-19 itu,
bahwasanya bersumber dari makanan, dari kelelawar, padahal itu adalah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh. Jadi pembahasan kita hari ini, apa pengaruh makanan terhadap kepribadian kita? Bahwasanya makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita dan kepada mulut anak-anak dan keluarga kita, ketika bercampur dengan makanan yang tidak dibolehkan atau diharamkan Allah, akan memberikan pengaruh yang buruk. Mungkin anak-anak yang susah diatur, tidak mau melaksanakan perintah Allah, melawan kepada orang tuanya, mungkin salah satunya adalah dari makanan yang kita makan itu. Maka makanan yang halal itu ada dua hal Bapak dan Ibu yang perlu ketahui. Pertama, halal zatnya. Bahwasanya makanan yang kita makan itu jelas halal zatnya, seperti beras yang kita masak menjadi nasi, halal dibolehkan. Kemudian ayam yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dagingnya halal. Tetapi yang kedua yang terpenting adalah bagaimana cara mendapatkannya. Kalaupun ayam tadi halal, tetapi kalau kita dapatkan dengan cara mencuri, maka dia menjadi haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu gambaran Bapak dan Ibu bahwa pengaruh yang besar itu adalah akan makanan yang masuk ke dalam mulut kita sampai ke otak kita akan memberikan pengaruh. Makanan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Makanan yang haram tentu akan berpengaruh kepada perilaku ataupun perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai gambaran umum Bapak dan Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ali. Oke, terima kasih Buya Gontralis, para sahabat channel KU4 Jurai, Bapak dan Ibu rekan di studio yang hadir. Tadi sudah dipaparkan oleh Buya Gontralis seperti apa sebaiknya kita dalam rangka memperhatikan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Kita harus memperhatikan, tadi dipaparkan oleh beliau, memperhatikan zatnya, apakah itu halal atau haram, kemudian cara memperolehnya, itu akan berdampak terhadap perilaku dan akhlak seseorang. Nah, kita ke Ibu Fatmi. Beliau di samping penyuluh agama fungsional, beliau juga seorang ibu yang tentunya di rumah banyak aktivitas untuk memasak barangkali. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu caranya, seperti apa agar makanan itu betul-betul sampai ke perut kita, ke perut anak-anak kita, agar betul-betul halalan thayyibah, halal lagi baik. Kasih Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sangat menarik topik pembicaraan kita pada siang hari ini tentang bagaimana peran makanan halal dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam kesehatan jiwa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tadi sudah disampaikan oleh Buya Gontralis bahwa yang baik atau makanan yang baik itu adalah sesuatu yang pertama jelas kehalalannya. Kemudian yang kedua jelas zatnya, kehalalan dari zatnya. Kemudian yang ketiga cara mendapatkannya juga halal. Dan ayat Al-Quran juga mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rusul, kata Allah, Kulu min thayyibat wa'malus shalihat. Wahai para rasul, makanlah olehmu yang baik-baik dan beramal solehlah. Nah, perintah untuk memakan makanan yang halal ini terutama sekali diwajibkan adalah kepada para rasul. Kenapa kepada para rasul? Karena rasul inilah yang akan menjadi qudwah, menjadi ikutan yang baik kepada umat-umatnya. Kalau lah rasul atau para nabi tidak memakan makanan yang halal, nah tentu mungkin dari segi ibadahnya dia tidak akan kuat.
mungkin dari segi ujian-ujian yang Allah berikan tidak mampu mereka melaksanakannya. Tapi Rasul adalah ikutan yang terbaik, maka yang utama yang diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian wa'malus sholihat, beramal soleh. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa memang makanan yang halal lagi baik itu sangat-sangat berpengaruh kepada amalan-amalan yang kita lakukan. Karena amalan yang kita lakukan itu juga tergantung kepada makanan tadi, berpengaruh kepada kondisi kejiwaan seseorang. Dan dalam kenyataan hari ini dapat kita lihat Bapak dan Ibu, dari segi menyembelih makanan, contoh yang disampaikan oleh Buya Generalis tadi, kita biasa membeli daging atau membeli ayam di pasar. Nah, seharusnya kita juga selektif untuk melihat. Kadang orang yang menyembelih mungkin ayam itu dia tidak salat. Kalau dia tidak salat, barangkali saja dia tidak ketika menyembelih itu tidak membaca bismillah. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh juga kepada kita yang membelinya. Nah, pada kondisi hari ini itu yang banyak. Kita yang tahunya beli ayam di pasar, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi orang yang menyembelih itu. Dan kebanyakan kita lihat Bapak dan Ibu bahwa orang-orang yang mungkin kita tidak tahu ibadahnya, dia berjualan di pasar. Nah, ini kadang kita lihat para remaja yang menjual ayam itu, dan saya sendiri memperhatikan ketika dia menyembelih dia tidak baca apa-apa, artinya mulutnya tidak bergerak. Nah, ini saya perhatikan ini sangat-sangat berpengaruh juga kepada kita yang membeli daging di pasar itu salah satu contohnya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam hal ini, mungkin enaknya yang kita dapatkan, tapi berkah dari makanan itu tidak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin itu. Ya, terima kasih, Bu. Kita ke Pak Tengku. Pak Tengku tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Fatmi bahwa salah satu yang betul juga kita perhatikan, salah satunya adalah dalam memilih makanan. Contoh kita tadi ke pasar ketika berbelanja membeli seekor ayam, tadi beliau paparkan, ini kadang-kadang orang yang menyembelihnya itu tidak membaca asma Allah, itu tidak menyebut nama Allah. Nah, bagaimana ini kalau orang yang membeli itu tidak tahu dengan hukum Islam, kemudian apalagi orang yang menjual juga tidak tahu, ini bagaimana nih Pak Tengku? Kan sering terjadi ini di lapangan ini. Baik, terima kasih aku bisa bantah sejenak bahwa kira Allah. Jadi saya memandangnya dari sisi yang dipaparkan oleh Buya dan Ustazah Fatmi, sungguh menarik dua hal ini, karena muaranya, esensi pembahasan ini adalah Nabi SAW mengatakan asyaitanu yajri majrad dam, setan itu mengalir dalam darah. Mungkin kita bisa menjelaskan bahwa apa pengaruh makanan yang halal terhadap peribadatan seorang. Ternyata setan itu masuk ke diri kita ini dari aliran darah, dari makanan yang kita makan. Jadi bisa kita jelaskan, makanan yang kita makan itu baik yang cara penyembelihannya tadi dengan cara yang tidak benar, ya kan? Kemudian cara mendapatkan yang tidak benar, cara mengkonsumsi yang tidak benar, itu akan berpengaruh dalam jiwa. Bagaimana pengaruhnya? Karena makan itu akan menjadi darah. Nah, darah itu setan itu mengalir di situ, yang haram-haram itu mengalir dalam darah kita, dan bahkan akan mempengaruhi otak dan pikiran. Rasulullah SAW bukan orang yang sering mengkonsumsi yang haram, yang tidak halal, haram, maka akan berpengaruh kepada jiwanya. Makan semakin banyak orang makan yang haram, makin kotor hatinya dan menjadi rusak. Makanya kemudian saya ingin memberikan satu ilustrasi yang menarik untuk kita semua. Kadang-kadang kita sudah tahu semua halal, tetapi kadang-kadang berlebihan, tamak dengan makan. Kalau kita lihat dia makan ikan lele misalnya, dia udah makan badannya. Ya, kadang-kadang kucing pun melihatnya naik turun. Kapanlah orang ini membagikan makan? Kadang maafnya
Sudah Jadi yang semestinya itu jatah kucing dimakan juga Pak. makan. Iya. Tadi zaman Itu kita kawan luar biasa itu. sangat- Saya juga doyan makan itu Pak. Saya Bahkan kadang-kadang rumput pun berebutan kita. Berebutan, ya. Kenapa? Karena saking tamaknya kita. Maka saya tetap saya sahabat-sahabat dan oleh Buya Gun dan Bu Fatmi, saya ingin mengingatkan bahwa kadang-kadang kita terlalu berlebihan terhadap berlebihan makan berlebihan. Ya, kadang-kadang makannya dari Rasulullah SAW itu kita tak perhatikan. Makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini tidak satu perut kita ini semuanya isi makanan. Ini sudah kenyang, ya. Itu sudah. Jadi itu juga tidak baik untuk kesehatan. Oke Pak Tengku, pemirsa dan para sahabat Sakinah yang ada di studio dan para sahabat yang berada di rumah ataupun di mana Anda berada, tadi telah disampaikan begitu jelas oleh Buya Gontralis, Ustazah Fatmi dan Ustadz kita Pak Tengku Iskandar. Memang kita sebagai seorang muslim perlu berhati-hati dalam memilih atau mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Terkadang memang disampaikan tadi zatnya halal kita dapatkan, tetapi ketika berlebihan, nah nanti juga menjadi tidak baik. Jadi air putih saja pemirsa, kalau satu cangkir itu mungkin baik, tetapi kalau sudah satu teko atau sudah satu itu Pak, bisa mabuk kita Pak. Jadi itu kan zatnya tidak haram, tapi ketika sudah banyak berlebihan itu kan bisa mabuk. Jadi pemirsa, di samping baik zatnya, baik cara mendapatkannya, juga kita perlu memperhatikan yang lain-lainnya tidak merusak dampak kesehatan kita. Jadi barangkali sebagai diskusi singkat kita pada hari ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa, tentunya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita dalam keluarga, sehingga kita memberikan makanan atau mengkonsumsi makanan minuman jelas asal usulnya, yang terutamanya tentu perhatikan adalah halal dan haramnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah dan selalu memperhatikan kehidupan kita, terutama dalam makan dan minum, dalam pemilihan makanan minum untuk kepribadian kita bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tonton selalu tayangan ini. Palantas Sakinah adalah inovasi yang kami lahirkan untuk kita bersama. Tonton selalu dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.